kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan dua dari makalah kami, yaitu Manajemen Modal Kerja dan Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Syifa Permatasari dengan NIM 112004116. Perkenalkan, nama saya Melia Kartika dengan NIM 11200-231. Perkenalkan, nama saya Rizka Mati dengan NIM 112000094. Perkenalkan, nama saya Sirli Tias Putri dengan NIM 112000387. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Perkenalkan, saya Teisar Sesabila dengan NIM 11200-458. Baik, materi pertama yang akan dipresentasikan kali ini yaitu Manajemen Modal Kerja. Adapun latar belakang dari materi ini adalah modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh perusahaan karena hampir semua perhatian untuk mengelola modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva. Menurut Dinda Amelia tahun 2020, modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya sehari-hari. Misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain. Di mana uang atau dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga dicapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu mencapai laba yang optimal. Modal kerja perusahaan terdiri dari aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Yang termasuk aset lancar biasanya terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar biasanya terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, serta utang lain-lain. Modal kerja dan modal usaha mempunyai perbedaan dalam segi fungsi. Modal kerja diperuntukkan untuk operasional, sedangkan modal usaha digunakan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya di sini ada poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa itu pengertian dan konsep modal kerja? Yang kedua, apa saja pentingnya manajemen modal kerja? Yang ketiga, apa saja jenis modal kerja? Yang keempat, bagaimana kemampuan memperoleh laba? Yang kelima, apa saja kebijakan modal kerja? Yang keenam, bagaimana menentukan modal kerja? Yang ketujuh, apa itu pengertian persediaan? Yang kedelapan, apa itu economic order quantity? Dan yang kesembilan, yaitu apa reorder point. Selanjutnya ada definisi dan konsep modal kerja. Menurut Kusumaningrum dan Triyonowati tahun 2019, modal kerja adalah sumber dana yang digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana tersebut dalam artian dapat diperoleh melalui pendanaan hutang atau hutang jangka pendek dan jangka panjang, serta melalui investasi. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya, pertama ada konsep kuantitatif. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Umumnya, elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, surat-surat berharga atau sekuritas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya ada konsep kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang dengan segera dilunasi. Sebagian aktiva lancar dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi dipergunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan,
sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman kreditor. Di dalam konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan atau income, baik pendapatan saat ini atau current income maupun pendapatan masa yang akan datang atau future income. Selanjutnya di sini ada pentingnya manajemen modal kerja. Apa sih itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah pengelolaan yang dilakukan oleh manajer secara hati-hati yang dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan supaya menghasilkan kinerja perusahaan secara maksimal. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Kebijakan modal kerja atau working capital policy menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen atau unsur aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. Tujuan dari manajemen modal kerja itu tersendiri yaitu untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa perhatian utama dalam manajemen modal kerja adalah pada manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan serta pendanaan, terutama kewajiban lancar atau jangka pendek yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Selanjutnya, di sini ada sasaran yang dapat dicapai dari manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar, sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva lancar tersebut. Yang kedua, meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Yang ketiga, pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. 2.3 Jenis modal kerja. Menurut Taylor dalam Harijito dan Martono 2011 menggolongkan modal kerja menjadi dua. 1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. Sedangkan modal kerja normal yaitu modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luar produksi yang normal dalam arti yang dinamis. 2. Yaitu modal kerja variabel. Modal kerja jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibedakan sebagai berikut, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Yang terakhir adalah modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. 2.4 Kemampuan memperoleh laba. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Sutrisno 2009, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. 2.5 Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategis yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Sumber dana untuk memenuhi modal kerja bisa dipilih dari sumber dana berjangka panjang atau berjangka pendek. 1. Kebijakan konservatif.
dalam kebijakan modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Lanjutan, kebijakan ini sering disebut kebijakan konservatif, yaitu hati-hati, sebab sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo relatif lama, sehingga perusahaan memiliki leluasa dalam pelunasan kembali di mana perusahaan mempunyai tingkat keamanan atau margin of safety yang besar. 2. Kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Lanjutan, di mana aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktivanya bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana. 3. Kebijakan agresif. Dalam kebijakan ini, perusahaan di mana kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar, sedangkan trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang lebih besar. Selanjutnya, menentukan modal kerja. Suatu perusahaan industri B memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja, lamanya bahan mentah disimpan 7 hari, proses produksi 6 hari, barang jadi disimpan 5 hari, pengumpulan piutang 11 hari, totalnya ditambah. Jadi jumlahnya adalah 30 hari. Kemudian, rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Pembelian bahan mentah 180.000, upah karyawan 150.000, biaya ADM dan umum 30.000, biaya penjualan 25.000, biaya lainnya 15.000. Semuanya ditotal, yaitu jumlahnya adalah Rp400.000. Jawabannya, ditetapkan jumlah kas minimal 100.000, maka jumlah modal kerja sama dengan periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal sama dengan 30 dikali 400.000 ditambah 100.000 sama dengan 12.100.000 rupiah. Kemudian pengertian persediaan. Menurut Hermawan 2013, persediaan dapat diartikan sebagai berikut. Persediaan adalah aktiva lancar yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan. Supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva perusahaan yang bisa berbentuk barang jadi, barang baku, dan barang dalam proses, yang mempunyai fungsi penting guna melancarkan proses jual beli suatu perusahaan. Jenis persediaan. Menurut Render dan Heiser 2014, berdasarkan proses produksi, persediaan terbagi 4 jenis, yaitu A. Persediaan bahan mentah, raw material inventory, B. Persediaan barang setengah jadi, work in process, C. Persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi maintenance, repair, operating. D. Persediaan barang jadi, finished good inventory. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Menurut Ahyari tahun 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku antara lain: yang pertama, perkiraan pemakaian bahan baku. Ini untuk keperluan proses produksi dalam perusahaan. Selanjutnya, harga bahan baku. Harga bahan baku dipergunakan di dalam perusahaan akan menjadi faktor penentu besarnya dana yang harus disediakan oleh perusahaan dalam menyelenggarakan persediaan bahan baku.
Selanjutnya, biaya-biaya persediaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Selanjutnya, kebijakan pembelanjaan. Kebijakan pembelanjaan dalam perusahaan akan mempengaruhi kebijaksanaan pembelian dalam perusahaan. Selanjutnya, pemakaian bahan. Pemakaian bahan dari perusahaan dalam tahun-tahun sebelumnya untuk keperluan produksi akan dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelenggara bahan baku. Selanjutnya, waktu tunggu atau lead time. Ini merupakan tenggang waktu antara saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Selanjutnya, model pembelian bahan. Model pembelian bahan ini akan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku yang diselenggarakan perusahaan. Selanjutnya, persediaan pengaman. Dengan tersedianya persediaan pengaman, maka proses persediaan di dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan kehabisan bahan baku. Selanjutnya, pembelian kembali. Perusahaan akan mengadakan pembelian kembali terhadap bahan baku secara berkala dalam menjalankan operasi perusahaan. Selanjutnya, biaya-biaya dalam persediaan. Menurut Ayari, tahun 2012, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penyelenggara persediaan di dalam suatu perusahaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa contohnya diantara lain, biaya persiapan pembelian, biaya pembuatan faktur, biaya ekspedisi dan administrasi, biaya bongkar bahan yang diperhitungkan untuk setiap kali pembelian, biaya-biaya pemesanan lain yang terkait dengan frekuensi pembelian. Selanjutnya, yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang disimpan di dalam perusahaan. Beberapa contohnya diantara lain, biaya simpan bahan, biaya asuransi bahan, biaya kerusakan bahan dalam penyimpanan, biaya pemeliharaan bahan, biaya pengepakan kembali, biaya modal untuk investasi bahan, biaya kerugian penyimpanan, biaya sewa gudang persatuan unit bahan, risiko tidak terpakainya bahan karena using, biaya-biaya lain yang terikat dengan jumlah bahan yang disimpan dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga, biaya tetap persediaan. Biaya tetap persediaan adalah seluruh biaya yang timbul karena adanya persediaan bahan di dalam perusahaan yang tidak terkait, baik dengan frekuensi pembelian maupun jumlah unit yang disimpan di dalam perusahaan tersebut. Beberapa contohnya diantara lain, biaya sewa gudang per bulan, gaji penjaga gudang per bulan, biaya bongkar bahan per unit, biaya-biaya persediaan lainnya yang tidak terkait dengan frekuensi dan jumlah unit yang disimpan. Selanjutnya, Economical Order Quantity. Metode EOQ pertama kali diperkenalkan oleh F.B. Harris pada tahun 1915. Persediaan ini dianggap mempunyai 2 macam biaya, yaitu biaya pesan ordering cost dan biaya simpan carrying cost. Menurut Heiser dan Render tahun 2011 menjelaskan bahwa EOQ adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal. Teknik ini pun relatif mudah digunakan, tetapi sesuai dengan peranan Heiser dan Render tahun 2011, EOQ didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, jumlah pembelian tetap. Yang kedua, lead time konstan. Yang ketiga, barang yang dipesan selalu tersedia. Yang keempat, tidak ada diskon. Yang kelima, biaya untuk melakukan pemesanan dan biaya penyimpanan persediaan merupakan biaya variabel dalam waktu tertentu. Yang keenam, pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menghindari stock out. Berikut rumus untuk menghitung Economic Order Quantity atau EOQ sebagai berikut. EOQ sama dengan akar kuadrat 2 dikali D, D-nya itu demand atau permintaan tahunan, dikali S, S-nya itu cost per order atau biaya pemesanan per pesanan, dibagi H, H-nya itu holding cost atau biaya penyimpanan per unit.
Berikut adalah contoh soal dari Economic Order Quantity. Contoh soalnya sebagai berikut. Suatu toko elektronik mencatat permintaan kipas angin per tahun yaitu 600 unit. Toko tersebut memiliki hari kerja efektif 240 hari dalam setahun. Jika biaya pesannya itu 25.000 tiap kali pesan dan biaya penyimpanan 300 per unit per tahun, berapa jumlah unit pemesanan optimal untuk produk kipas angin tersebut? Untuk menjawab soal ini dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dengan rumus EOQ atau Economic Order Quantity sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali S dibagi H. Lalu sama dengan akar kuadrat 2 dikali 600 dari permintaan kipas angin per tahun dikali 25.000 dari biaya pesan per kali tiap pesan dibagi 300 dari biaya penyimpanan per unit. Lalu hasilnya sama dengan akar kuadrat 100.000 sama dengan 316,228 dibulatkan menjadi 316. Maka jumlah unit pemesanan optimal untuk produk kipas angin adalah 316 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reorder point. Reorder point memperhatikan pada persediaan yang tersisa di gudang baru, kemudian dilakukan pemesanan kembali. Hal ini dikarenakan adanya jangka waktu tunggu di antara pemesanan dengan datangnya pesanan. Oleh karena itu, pemakaian bahan selama pemesanan harus diperhitungkan. Adapun rumus dan contoh soal jawab untuk menghitung reorder point. Rumusnya ROP sama dengan dalam kurung LT dikali average unit ditambah SS. Kemudian di sini ada keterangannya, ROP yaitu reorder point atau pemesanan kembali. LT yaitu lead time atau waktu tunggu. Lalu average unit yaitu pemakaian selama satuan waktu tunggu. SS yaitu safety stock atau persediaan pengaman. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari order point. Contoh soalnya sebagai berikut. Big Mom mempunyai perusahaan dengan jumlah kebutuhan stok per tahun sebesar 73.000 unit. Bila lamanya proses kirim bahan adalah 30 hari, sedangkan Big Mom tidak mempunyai kebijakan safety stock, maka hitunglah besarnya ROP perusahaan Big Mom. Untuk jawabannya yaitu diketahui LT atau waktu tunggu 30 hari, D-nya atau average unit yaitu 73.000 dibagi 365 sama dengan hasilnya 200 unit. Lalu SS atau safety stock-nya tidak ada atau 0. Maka ROP sama dengan dalam kurung LT dikali D ditambah SS sama dengan 30 hari dikali 200 unit ditambah 0. Hasilnya sama dengan 6.000 unit. Maka besarnya ROP perusahaan Big Mom yaitu 6.000 unit. Berdasarkan pembahasan dari materi manajemen modal kerja, dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari, kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semula kas itu dikeluarkan. Investasi-investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel sehingga mampu menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik kian menurun. Baik, selanjutnya di sini ada tema yang kedua, yaitu manajemen keuangan internasional.
Di sini ada latar belakang yang akan kita bahas dalam manajemen keuangan internasional. Itu di era globalisasi, pemahaman atas manajemen keuangan internasional menjadi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Manajemen keuangan internasional merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan pada suatu perusahaan multinasional atau multinational corporation yang sering disebut MNC, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Pada saat ini, pertumbuhan perusahaan multinasional disebabkan karena perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Perusahaan multinasional ini dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi dunia. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, dalam manajemen keuangan internasional diperlukan pemahaman mengenai fluktuasi kurs valuta asing, dan konsep nilai tukar pada kurs yang berlaku. Dengan begitu, para pengusaha ataupun masyarakat yang terlibat dalam manajemen keuangan internasional ini dapat mengantisipasi untuk menekan resiko serta kerugian terhadap nilai tukar valuta asing. Sini pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama manajemen keuangan. Itu sendiri apa? Yang kedua, persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional. Yang ketiga, valuta asing. Yang keempat, cara mengantisipasi resiko valuta asing. Yang kelima, konsep nilai tukar mata uang dalam manajemen keuangan internasional. Sini yang pertama ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan internasional dapat terbagi dari kata manajemen yang berarti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, seni melaksanakan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keuangan, sedangkan keuangan merupakan semua hal-hal yang berkaitan dengan uang, contohnya penjualan. Dan internasional yang merupakan hal-hal yang ada hubungannya dengan negara lain yang melebihi dari satu negara, contohnya ekspor dan impor. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional. Dalam beberapa persoalan umum yang terjadi dalam manajemen keuangan internasional yang harus dipahami oleh manajemen keuangan yaitu: pertama, setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Kedua, setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, masih lemahnya kualitas SDM atau Human Research dari para manajer keuangan setiap perusahaan dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang inilah yang sering kita sebut dengan istilah valuta asing. Adapun menurut Ajiaksa tahun 2019, definisi valuta asing menurut beberapa ahli yaitu: pertama ada dari Hamdi Hadi, valuta asing adalah mata uang asing yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam membayar setiap transaksi ekonomi internasional dan memiliki catatan kurs yang resmi dari bank sentral. Yang kedua dari Jos Rizal Yusuf,
Valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi atau pembayaran internasional sebagai alat pembayaran di luar negeri. Yang ketiga, dari Engels dan Muir, valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan. Selanjutnya, terdapat fungsi dari valuta asing, antara lain pertama sebagai alat tukar internasional. Fungsi valuta asing yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang. Yang kedua, alat pengendali kurs. Fungsi valuta asing yang kedua ialah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan. Nah, dengan pengelolaan tingkat penggunaan sesuatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga, alat pembayaran internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, valuta asing memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, alat untuk memperlancar perdagangan internasional dengan menggunakan valuta asing. Setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual-beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang. Mengatasi resiko falas. Contoh, pada tanggal 10 Maret 2016, 1 USD dolar berharga 9.400. Pada tanggal 30 Maret 2016, 1 USD dolar berharga 9.500. Maka kenaikan 1 USD dolar selama 20 hari adalah 100. Menurut Zenora 2016, salah satu cara yang sering juga dipakai dalam mengatasi resiko falas yaitu dengan menerapkan satu format kontrak atau kontrak penyerahan, kemudian adalah perjanjian antara dua belah pihak, di mana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang, dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. 2. Struktur kontrak. Kontrak berjangka merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. 3. Option kontrak adalah kontrak resmi yang memberi hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli ataupun menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. 4. Swap kontrak. Swap merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu selama kurun waktu tertentu yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep nilai tukar mata uang. Nilai tukar atau disebut dengan kurs merupakan nilai tukar antar dua negara yang disepakati penduduk kedua negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan. Konsep nilai tukar dalam manajemen keuangan internasional terdiri dari 3, yaitu 1. Fixed exchange rate atau nilai tukar tetap. Konsep ini mengharuskan negara yang bersangkutan harus memiliki dana yang mencukupi atau jumlah cadangan yang memadai, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap jumlah uang yang beredar di pasar. Kedua, flexible exchange rate atau nilai tukar mengambang. Konsep ini merupakan konsep nilai tukar yang diserahkan pada pasar tanpa adanya kendali atau tanpa adanya pengawasan. Yang ketiga, manage floating exchange rate atau nilai tukar mengambang terkendali. Konsep ini merupakan konsep nilai tukar mata uang asing dengan mata uang domestik suatu negara secara gamblang tetapi tetap terkendali dan tetap adanya pengawasan, dan berusaha penuh untuk tetap mempertahankan nilai tukar tersebut dalam batas-batas yang wajar dalam ukuran yang diterima oleh psikologi pasar. Selanjutnya, menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Menurut Juni tahun 2020,
pengertian kurs terbagi menjadi dua, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai atau digunakan oleh bank dalam penukaran mata uang asing. Dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sedangkan kurs jual yaitu harga jual mata uang yang dipakai atau digunakan oleh bank dalam pertukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Soal yaitu, suatu hari di tahun 2011, Donna memperoleh tugas meliputi berita ke Amerika Serikat. Ia mendapatkan uang saku dinas perjalanan sebesar Rp38.000. Saat itu, kurs yang berlaku adalah kurs jual Rp9.500 per 1 US dollar. Kurs beli Rp9.200 per 1 US dollar. Berapa jumlah uang saku dalam dolar yang diterima Donna? Di Amerika, Donna menggunakan uangnya sebesar 3.000 US dollar. Setelah kembali ke Amerika, Donna menukarkan sisa uangnya dengan rupiah. Kurs yang berlaku dengan kurs jual yaitu Rp9.750.000 per 1 US dollar dan kurs beli yaitu Rp9.425.000 per 1 US dollar. Berapa jumlah rupiah yang diterima Donna? Jawabannya yaitu, jika Donna ingin menukarkan uang rupiah ke dolar, ia akan menggunakan perhitungan kurs jual. Jadi uang Donna dalam bentuk dolar sebesar 38 juta rupiah, yaitu dibagi 9.500 rupiah, sama dengan 4.000 US dollar. Sisa uang Donna yang ada sebesar 4.000 US dollar, yaitu diambil 3.000 US dollar, sama dengan 1.000 US dollar. Jika Donna ingin menukarkan uang dolar rupiah, berarti mengutamakan perhitungan kurs beli. Jadi sisa uang Donna dalam rupiah sebesar 1.000 US dollar dikali dengan 9.425 rupiah. Totalnya sama dengan 9.425.000 rupiah. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, manajemen keuangan internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional yang menangani keuangan internasional atau global, sehingga dapat membantu mengelola transaksi global meliputi ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua, hal umum yang terjadi dalam manajemen keuangan internasional yaitu adanya transaksi dengan mata asing dan memiliki cadangan, kebijakan pemerintah, dan lemahnya kualitas SDM dalam memahami fluktuatif pergerakan keuangan internasional. Selanjutnya yang ketiga, valuta asing atau falas merupakan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone